kita ini telanjang dan tidak ada apa-apa, tidak bisa berbuat sesuatu yang baik di hadapan Allah. Tapi dijanji dalam firman Tuhan dikatakan, engkau memiliki kuasa. Saya renungkan, kuasa di sini untuk apa? Kuasa bukan untuk memerintah seperti pemerintahan ini. Untuk mendapatkan laba keuntungan, mendapatkan kepemimpinan, memerintah. Tetapi kuasa di sini, saya menyimak kebenaran firman. Ada kuasa untuk kita dapat menikmati. Di saat kita susah, kita menikmati. Di saat kita kaya, kita menikmati. Ada banyak orang di luar sana. Sudah hidup di dalam kemewahan, rumah mewah dan sebagainya. Tapi masih bersungut-sungut, tidak ada damai. Dibandingkan orang yang hidup di dalam kontrakan, rumah kontrak. Dia bersuka cita, dia bernyanyi. Dia memiliki karunia tersebut. Karunia kuasa dari Allah. Saya ingin sekali supaya kita semua yang hadir di tempat ini jangan pulang kosong, tetapi membawa sesuatu di mana kuasa Allah sedang bekerja hari-hari ini. Di mana gereja hari-hari ini sudah kehilangan power itu. Gereja hari-hari ini sudah kehilangan power untuk datang di ibadah saja. Waduh, dongkraknya luar biasa. Bujuknya kita luar biasa. Padahal untuk dia. Keselamatan untuk dia. Belum Bapak Mama belum tahu kalau gereja GPDI. Tiap hari, tiap minggu kontak hamba Tuhan, tempat jemaat, datang ya. Tidak datang ini minggu, kau mati, bunyi kau punya telepon di rumah. Benar kalau gereja GPDI. Tapi kalau kita mungkin sudah biasa-biasa. Kau datang, tidak datang, itu kau sendiri berurusan. Tapi sebenarnya enggak juga. Sebenarnya kita punya kebenaran itu untuk menegur. Memanggil dia. Karena kehilangan kuasa ini yang membuat dunia ini tidak bisa kita mau bikin apa lagi. Kuasa saya catat di sini, benar-benar kita ini adalah kuasa hilang dalam gereja-gereja hari-hari ini. Mengkhianati kedaulatan Kristus yang ada dalam diri kita. Coba Bapak Mama, saat ini adalah saya tulis adalah zaman akhir ini, zaman di mana kuasa iblis terasa begitu menekan anak-anak Tuhan. Semakin banyak anak-anak Allah jatuh dalam penderitaan yang diakibatkan oleh si jahat, oleh perongrong, oleh penguasa-penguasa dunia ini. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setiap anak-anak Allah mempunyai kuasa. Tekanan saya hari ini mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan iblis. Bahkan banyak gereja sekarang tidak percaya dalam diri. Hamba-hamba Tuhan tidak percaya dalam diri. Saya bisa karena Allah yang melakukan untuk saya bertindak, mengusir roh-roh jahat, setan, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan menyembuhkan orang-orang sakit. Sudah hilang. Sudah kabur oleh gereja-gereja akhir zaman ini. Sudah membelokkan arah daripada pengajaran Kristus. Bahwa engkau diberikan kuasa. Ketika pada waktu Yesus terangkat ke surga, ada dua hal yang dia tinggalkan. Pergilah engkau. Jadilah murid-murid. Melayani firman dan pelayanan-pelayanan. A3 itu, amanat agung. Tetapi jangan lupa, aku juga memberikan kuasa kepadamu. Tinggalkan kuasa kepadamu. Maka itu gereja-gereja sekarang ini sudah membalikkan keadaan ini. Zaman sekarang. Kalau ada seorang yang datang sakit, aduh Bapak tolong saya dong. Ya adik, di sana itu, gereja sana. Ada itu hamba Tuhan di sana. Rupanya kesembuhan ilahi ini macam sulit sekali, macam jarang sekali kita lihat orang-orang yang berperanan seperti itu. Karena dia sendiri tidak percaya dalam dirinya, terjadilah sesuai dengan imannya. Kalau dia percaya bahwa segala sesuatu kita punya kuasa, di dalam firman Tuhan dikatakan. Firman Tuhan bukan saya yang berbicara. Di dalam Yohanes 14 ayat 12. Kalau bisa agak cepat sedikit, saya khotbah cepat ini.
Saya gelisah. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu dia pergi kepada Bapa, dia meninggalkan kuasa. Kadang-kadang kita hitung kalau hamba Tuhan datang dari Jakarta, dari mana. Ini penyembuh ilahi menyembuhkan orang sakit. Kita semua kayaknya, wow, kayak semua. Loh, sebenarnya jangan kita kecil hati, jangan kita kecil hati. Engkau dan saya punya kuasa yang sama, amin. Orang-orang percaya, apa salahnya yang membuat kesalahan, yang membuat kita tidak menikmati kekuatan-kekuatan itu. Ada banyak hal yang saya mau bicara, tapi tidak bisa bicara sampai habis. Harus digerakkan oleh kekuatan kuasa dari dalam. Harus selalu memikirkan kehidupan orang lain. Bagaimana dia merasakan penderitaan yang sakit itu. Saya juga sudah pingin juga merasakan, dan saya sudah rasakan. Saya rasakan doa itu ditransfer kepada dia. Harus memiliki roh belas kasihan. Harus sesuatu kasih yang dapat datang di dalam diri dia. Bukan kasih yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena sesuatu. Karena tugas dan kewajiban dalam dunia. Tetapi keterpanggilan saya. Bahwa saya punya tugas. Dan saya tahu Allah telah memberikan kuasa kepada saya. Amin. Hal itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Mulai hari ini jangan kita kecut hati. Rubah paradigma kita. Rubah mindset kita. Bahwa kita anak-anak Tuhan bukan sekedar karunia yang kita terima. Bukan karunia yang abal-abal. Semua kita memiliki kekuatan kuasa itu. Tidak ada kuasa khusus, karunia khusus di dalam Alkitab. Tidak ada kuasa khusus di dalam Alkitab yang menyatakan karunia orang-orang tertentu saja yang memiliki karunia kesembuhan, karunia ilahi, mengusir setan dalam namaku. Tidak ada yang punya karunia khusus dikatakan Alkitab. Semua kita, tidak ada orang-orang tertentu yang memiliki itu. Tidak ada gereja-gereja tertentu yang punya kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat atau menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi dia harus percaya bahwa sebelum dia berdoa, dia harus merasakan, membayangkan Allah itu Allah yang besar, Allah yang menyembuhkan, Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak dan tertidur dan mati. Yang paling penting kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah bukan sakit-sakitan. Harus tolak. Saya percaya rancangan Tuhan bukan untuk sakit-sakitan. Rancangan Tuhan bukan untuk rumah tangga berantakan. Rancangan Tuhan bukan kita punya anak-anak yang pemberontak. Selidikilah ke dalamnya. Amin. Saya mohon yang mendengar hari ini harus mempercayai diri sendiri. Bahwa saya hari ini saya mempraktekkan kuasa itu. Dan saya harus memiliki kasih yang kasih bukan dibuat oleh saya. Daging ini yang bekerja. Tidak ada kebenaran sama sekali. Saya tulis di sini. Minta maaf, saya harus baca. Kan saya tulis dengan buah tangan. Orang yang paling hebat adalah orang yang rendah hati. Sekali lagi, orang yang paling hebat adalah orang yang rendah hati. Tetapi dia tidak tahu kalau rendah hati itu. Ini satu hal yang perlu kita cari. Dia tidak tahu kalau saya ada rendah hati. Kalau dia tahu dia rendah hati, itu berarti itu bukan rendah hati namanya. Kalau dia tahu itu bukan rendah hati. Tapi paling kuat memang dia tidak bisa direndahkan. Tidak bisa dia dihina. Tidak bisa menjadi kecil atau kecewa. Tidak gampang kecewa. Yang ada bagi orang itu adalah bersyukur, 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 dan bersyukur. Mengapa? Saya katakan, saya tulis di sini. Karena segalanya bagi dia adalah anugerah
yang bisa disyukuri. Karena dia merasa bahwa dia bukan apa-apa. Dia dari debu tanah saja. Oleh karena belas kasihan dia ada. Amin. Kalau dia dihina malah dia merasa dia dipuji malah. Bisakah kita begitu? Ini tekanan dari dalam lah maksud saya bicara. Bukan dari luar, dari manusia. Kalau dia dihina, dia bilang saya dipuji. Dia tidak sadar kalau dia katakan. Karena bukan dia lagi yang bekerja di dalam dirinya. Tapi Allah yang berperan. Allah yang berperang di dalam hidupnya. Allah yang ambil bagian hidupnya di dalam dirinya. Kita ini siapa? Yang selalu mementingkan ego, mementingkan akunya, mau memakai pikirannya, pengertian kita sendiri. Yeremia 17 itu kan katanya ayat 5 bilang apa? Ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan pengertian kita sendiri. Berarti di sini kita harus mengandalkan dorongan dari Roh Tuhan. Izinkan hari ini Roh Tuhan masuk dalam hidupmu. Ambil bagian dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak rasa bahwa saya sudah berubah. Kalau dulu ini orang senggol sama saya, mati. Tapi saya tidak rasa. Saya tidak marah. Saya juga heran ya. Itu maksudnya. Bisa mengerti sampai sini? Wih, kalau dulu mati kau. Semua. Jangan bilang beginilah. Ini sudah bertobat. Tapi ini belum bertobat. Ini sudah bertobat dalam hati. Tapi ini belum bertobat. Itu hati-hati ya. Jangan, itu masih belum mati. Kalau sesungguhnya saya sudah alami. Dan pasti saudara, papa, mama sudah alami. Cuma membuta, membeo. Sengaja karena kedagingan itu makin kuat akhir-akhir ini. Makin kuat sekali. Kalau dihina malah dia merasa dipuji. Kalau direndahkan seperti kamu ini bodoh ya. Dia bisa mengatakan saya lebih bodoh daripada apa yang kamu bayangkan. Bisakah kita begitu? Berat memang. Tapi tidak berat kalau kita menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Tidak mungkin, tidak berat saya katakan. Engkau tidak sangka bahwa kedaginganmu, nafsu birahimu, saya terus terang, nafsu kedaginganmu mencuat. Tetapi engkau, jikalau engkau dalam Tuhan, Tuhan yang mengendalikan engkau. Engkau rasa bahwa betapa indah bersyukur di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya bisa lakukan hal yang baik. Saya bingung. Karena memang saya harus berbuat baik. Saya tidak rasa, saya tidak bikin-bikin. Tidak berpolitik, tidak berpolemik. Bisa ditangkap maksud saya. Maka itu, terima kasih ke dia bilang. Dibilang bodoh saja. Dibilang bodoh saja. Malah dia bilang itu sudah dipuji. Koreksilah kita masing-masing dalam diri kita. Termasuk saya. Termasuk hambanya yang berbicara ini. Kalau bisa mulai hari ini tanggal 3. Saya mulai evaluasi dalam diri saya. Kalau ada yang saya masih muncul kemarahan. Setan. Ini. Saya harus taruhkan satpam di dalam hati. Sebagai observasi. Melihat hati saya. Ini bukan benar ini. Tidak benar ini. Kalau begini. Kalau kita ada di dalam Roh Tuhan, maka Roh Tuhan itu akan memerdekakan kita. Kalau Roh Tuhan ada hadirkan di dalam hidup kita, saya percaya Roh itu akan memerdekakan kita dari kutuk dosa, dari kebinasaan, dari kecemburuan, dari hal-hal yang negatif yang merusak kita di masa depan. Bahkan kita arahnya kita lari ke penjara lagi akhirnya. Roh Tuhan ada dalam hidup kita, pasti engkau akan disenangkan. Engkau akan memiliki roh sukacita. Ada sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia tidak sadar kalau dia ini manusia. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus akan datang nanti,
Kita tidak berubah mau jadi apa. Memang Tuhan baik. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak mau terima kita tetap apa adanya. Itu. Dia tidak mau kita tetap begini terus. Memang betul Dia itu maha baik. Tapi jangan kita mengkhianati. Kita hidup oleh kemurahannya. Maka itu harus kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kita masih ada dalam keadaan ini. Lebih-lebih di dalam, saya mengingat itu selalu. Di dalam 2 Samuel 7 ayat, berapa itu? Ayat 7, ayat 18. Coba kita buka itu. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku ini ya Tuhan? Yang Engkau buat sampai hari ini saya masih bisa hidup. Saya bermegah dengan kesuksesan saya. Masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian rupa? Bersyukur sudahlah kalau Tuhan masih memberikan engkau nafas. Bersyukurlah engkau kalau engkau masih diberikan cucu. Bersyukurlah engkau masih hidup hari ini dibandingkan dengan di Ukraina sana. Oh di apa? Gaza di sana. Apakah engkau tidak pernah berpikir orang di Gaza? Bersyukur. Siapakah kau katakan kepada Tuhan? Sekaligus Tuhan, bukan saya bersyukur saja. Biar engkau masuk dalam hati saya. Engkau berkuasa dalam hati saya. Karena saya percaya dalam firman Tuhan. Apapun engkau telah berikan kuasa dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Ada di telapak kaki saya. Dan saya bangga memiliki engkau Allah yang hidup. Saya bangga karena engkau Allah yang besar. Segala sesuatu engkau taruhkan di telapak kaki, kata firman Tuhan. Di telapak kaki kita orang percaya. Siapakah kami manusia yang engkau mengingatnya? Siapakah saya ini Tuhan? Kita senantiasa melihat. Tidak pernah kita berkata-kata dengan kesuksesan yang Tuhan kerjakan. Tapi kita hanya melihat bahwa kenapa saya begini Tuhan? Apa salah saya Tuhan? Kalau hal yang baik, yang banyak Tuhan buat, yang keberhasilan kau tidak pernah mengungkapkan. Tetapi kalau ada hal-hal yang masalah kesesakan, Tuhan saya salah apa Tuhan? Kenapa saya begini? Selalu mencomel. Karena apa? Tidak ada kebenaran sesungguhnya dalam hidup kita. Ada amin? Itu berarti tidak ada kebenaran. Harus kita tolak. Harus kita tolak. Ini tidak benar ini. Di situ dikatakan kita mendapatkan kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Maka itu kalau kita merasakan hal-hal kedagingan melulu yang bekerja dalam diri kita, apakah itu sudah kita dikatakan benar di hadapan Tuhan? Apakah itu sudah benar di hadapan Tuhan? Tunduk dan merenungkan sejenak dulu. Apa ini roh daging yang bekerja? Atau roh Tuhan yang sudah bekerja? Kalau roh Tuhan saya percaya, kau akan mendapatkan ketenangan. Kau akan terkontrol. Kau akan menjadi orang-orang yang dimakotai engkau dengan mahkota kemuliaan serta hormat dan kuasa. Itu kata firman. Jadi kalau ada orang-orang yang mau bikin kita menyakiti hati kita, tidak usah, baca saja di dalam Mazmur 8. Saya adalah orang yang sudah dimakotai dengan mahkota kemuliaan dan hormat serta punya kuasa. Untuk apa saya mikirin lu? Emangnya gue mikirin lu? Biar kau omong, terserah kau punya mulut, bebas kau omong. Tapi saya dimakotai dengan kemuliaan Allah, amin, dan kuasa dan hormat. Amin. Kita kebanggaan punya Allah. Kita bangga punya Allah. Kembali lagi saya kembali kepada laptop. Bahwa di dalam kehidupan kita, gereja kehilangan kuasa. Saya mau katakan. Bahkan di dalam Tolstoy mengatakan, anjing menggonggong-gonggong di belakang sejarah dan berteriak, aku juga mau ikut. Gereja akhir zaman.
Aku juga mau ikut. Pengentasan kemiskinan dunia sudah mendahului. Gereja mulai ikut dari belakang. Seharusnya gereja harus ambil peranan terlebih dahulu. Baru pemerintah ambil orang dunia. Tapi akhir-akhir ini semua gereja menunggu. Tidak dapat berkat dari Allah mungkin. Karena apa yang salah dalam gereja, pasti ada yang salah. Selidikilah hatiku, selidikilah batinku. Amin. Selidikilah hidup kita. Gereja harus kembali kepada substansinya yang benar. Gereja harus kembali kepada pengajaran-pengajaran Allah. Di mana gereja mula-mula benar-benar mempraktekkan pengajaran-pengajaran Allah. Gereja mula-mula kalau kita baca itu, mereka mempraktekkan apa yang Tuhan gariskan kepada mereka. Maka itu kuasa nyata bertobat begitu banyak orang. Sekarang 3.000 yang belayanan, satu orang tidak bertobat. Kalau Petrus satu sampai 3 orang, 3.000 orang bertobat. Tapi sekarang 3.000 orang bertobat, satu pun belum tentu bertobat. Hanya yang mati rumput di lapangan Polda saja yang mati. Rumput karena diinjak orang. Karena diinjak orang. Melayani secara global, melayani secara kebiasaan. No, tidak boleh ada lagi seperti itu. Tidak boleh ada. Tapi marilah kita digerakkan oleh kuasa. Hidup oleh kuasa, berjalan oleh kuasa. Maka betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa baiknya jikalau kita berjalan dalam jamahannya Allah, di dalam pengurapannya Allah, di dalam kehadirannya Allah. Betapa indahnya dalam hidup itu. Amin. Haleluya. Kau belum merasakan, Bapak Mama belum merasakan, nanti coba rasakan. Kau punya kerinduan untuk berdoa kepada orang. Tanpa dipanggil juga, engkau punya kerinduan untuk berdoa dengan orang. Tanpa engkau diundang, kau pasti hadir dalam ibadah. Karena itu menjadi kebutuhan. Dan saya tidak akan nyaman di rumah kalau saya tidak beribadah. Itu pertanda ada gerakan roh Allah. Yang pasti itu sudah namanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu namanya apa? Hidup dalam perkenanan Tuhan. Artinya kita hidup dalam terang. Dapat dimengerti? Seperti Pemazmur Daud. Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan, aku ada dalam terang. Aku ada dalam perkenanannya Allah. Aku ada dalam perkenanannya Allah. Karena itu aku ada dalam terang. Kita bisa berkata demikian. Kita bisa berkata demikian. Marilah, butuh proses. Butuh proses. Tidak bisa membalikkan telapak tangan. Tidak bisa. Tetapi kita memulai dengan pengakuan-pengakuan di dalam mulut kita. Maka telinga kita mendengar. Apa kata firman? Ketika kita menyatakan kebenaran, telinga mendengar. Pendengaran itu jadilah iman. Amin. Pendengaran oleh iman kepada firman Allah. Amin. Firman mengungkapkan sesuatu ungkapan-ungkapan itu dipentingkan oleh Allah. Maka itu betapa pentingnya. Kehidupan kita memiliki kuasa. Kita berjalan dalam jamahannya. Kita berjalan dalam urapannya. Kita berjalan dalam kuasanya. Kita berjalan dalam kehadirannya Allah. Engkau merasakan hidup ini. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tuhan, betapa indahnya saya hidup di dalam perkemahanmu. Seperti di dalam ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Dia di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini ungkapan dibaca ketika dia ada di dalam kehidupan terang. Dia ada di dalam pengurapan. Dia ada dalam kuasa. Dia ada dalam terang. Bapak dan Mama yang saya kasihi dan saya hormati. Ketika tahun 82, ketika saya kuliah tahun 82, saya lihat saya hidup baru di tahun 82. Catat baik-baik. Om Thomas hidup baru di tahun 82.
Ketika saya hidup di tahun 82, saya memikirkan orang lain. Saya pelayanan sampai di Lelogama dengan sepeda motor 2 knalpot itu. Taruh sayur, taruh beras, jalan. Saya tidak mau tahu lagi macet di mana, itu terlalu berapi-api saya punya roh saat itu. Pelayanan sampai di Lelogama. Masuk kali, keluar kali, 7 kali. 7 kali. Benar, Tuhan saksikan hambanya yang berbicara. Tahun 82 itu. Dia motor 2 knalpot. Saya melihat, saya pulang, saya tulis surat kepada bapak saya. Untuk bapak bertobat. Kalau kita belum bisa memikirkan saudara-saudara kita untuk bertobat, karena nanti dia mati, nanti dia masuk surga, masuk neraka, ini bagaimana? Itu Tuhan yang berbicara dalam hidupnya. Kalau engkau memang ada dalam kuasa roh Allah akan mengambil bagian, roh Allah akan berbicara dalam hidupmu, dan engkau itu sebagai media saja. Buatlah jalanmu, buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan buat engkau jalan, engkau yang melakukan semuanya. Saya ini tidak ada apa-apa, saya kosong. Tapi pada waktu saya mengasihi orang-orang, saya melayani sampai di Lelugama, di sana masih minum minyak saat itu. Saya tidak tahu lagi di mana, karena saya tidak tahu lagi saya punya roh itu kayak apa. Saya tulis surat kepada orang tua saya, Papa yang dikasihi Tuhan, Papa harus bertobat sudah. Karena ini Papa lihat tulisan banyak itu, saya teteskan air mata saya. Demi Tuhan saya berbicara di altar. Saya teteskan air mata saya, Papa lihat itu luntur tuh tinta karena saya menangis memikirkan Papa punya cara hidup ini. Papa pasti masuk neraka. Ada roh panas kasihan yang muncul dari dalam hati. Papa kan itu hari belum ada telepon, hanya lewat kirim di kantor saya bersurat-surat. Saya teteskan lagi mata di dalam tulisan, luntur tulisan. Papa ini tulisan ini luntur gara-gara saya menangis, Papa. Saya hari-hari ini saya berdoa banyak orang-orang sakit. Saya terlalu mengasihi. Saya kadang-kadang satu hari satu orang yang saya punya pasien 3-4 kali saya berdoa minta maaf. Saya bilang, kamu di mana? Kamu di mana? Ayo ambil sikap saya doa. Kamu di mana? Sampai dulu Bapak Ade di Meo ada tidak Bapak Ade? Dulu dia ada tumor di kepala. Tiap hari sakit kepala tidak pernah henti. Tapi saya berdoa dengan dia. Saat itu di mana kau ada? Selama 1 minggu dia hilang kepalanya sakit. Saat itu sampai di mana saya berdoa. Berdiri saya di bengkel. Berdiri di mana saya tunduk mata saya berdoa. Termasuk anak saudara selfie ini. Selfie ada di sini kalau kira. Dia itu sakit tumor. Sorry. Dia sinus sudah 2 tahun namanya. Sinusitis. Saya dengar saya lihat di situ, kenapa dia model begini orang ini? Tidak ada damai kan? Kok sakit? Saya sakit ini sudah 2 tahun sakit. Itu sakitnya naik di migran di kepala, saya tidak kuat lagi. Tiap hari tidur juga pakai masker. Tidak bisa hirup itu udara dingin. Saya mungkin mengganggu, bisa saya minta kalau saya bisa datang ke sini. Saya rindu sekali untuk mendengar ulang lagi. Saya bisa tolong supaya menguatkan saudara-saudara kita yang punya kekurangan sakit penyakit bisa percaya diri. Hari ini saya harus dekatnya ke Tuhan itu ada. Dia cantik sekali hari ini. Berapa tahun? Sebenarnya hari Minggu kemarin setelah pulang gereja saya ketemu sama Bapak Thomas. Silvi, hari Minggu saya mau bawa firman Tuhan. Apakah Kak Silvi mau bersaksi? Minggulah kesaksian akhir bulan kemarin kan konser di rumah, jadi saya juga bersaksi tentang penyakit saya yaitu sinusitis. Ceritanya memang sudah 2 tahun ini saya sakit dan 2 tahun yang lalu saya pernah periksa dan waktu ke dokter THT, dokter waktu sampai periksa yang 3 kali dokter belum persiapan untuk operasi. Dan waktu itu dokter bilang, ayo Kak operasi. Kaget, saya kaget dan saya bilang dokter saya belum siap. Akhirnya saya tidak pernah berobat lagi, ke dokter THT lagi karena waktu itu susu itu COVID waktu itu juga. Jadi dengan berjalannya waktu saya hanya minum obat.
Jadi kalau pas kambuh ke dokter dikasih obat minum, dan singkat ceritanya saya tuh bosan minum obat karena pasti dikasih obat yang anti nyeri, obat yang sama dan minum terus. Jadi akhir tahun kemarin sudah begini, pokoknya awal tahun ini saya harus ke dokter untuk operasi karena selama 2 tahun ini saya rasa menderita sekali dengan penyakit ini. Karena tahun awal-awal kalau kambuh itu masih bisa, kayak infusnya itu masih bisa keluar kalau flu kayak itu. Jadi orang flu mungkin sakit flu mungkin merasa tersiksa, tapi kalau saya malah senang karena kalau saat flu infusnya keluar semua itu rasanya lega. Dan tahun kemarin mungkin sudah parah itu, kalau kambuh itu infusnya tidak keluar lagi, dan tidak keluar lagi itu yang saya ke dokter itu kata dokter itu tertampung di belakangnya itu ada kayak ada wadah keluarga itu dia tertampung di situ dan keluarnya di mulut, dan itu membantu sekali. Ya saya juga iya kan hampir harus buang muda terus, tapi itu yang keluar itu dahak gitu. Jadi awal baru itu saya sudah siap, sudah tahun baru saya bilang suami saya mau ke dokter hati ini kali saya sudah siap untuk operasi. Dan saya minta rujukan di dokter hati Hirasaki, sampai di dokter periksa dokter bilang ini tidak bisa dioperasi karena kalau operasi pasti akan kambuh lagi karena alergi dan bentuk hidung saya itu miring. Jadi kalau misalnya pas kambuh itu ada pembengkakan di dalam, jadi kayak infusnya pembengkakan itulah yang menyebabkan sakit. Karena kata dokter penhatinya kalau kita kalau bernapas harus udara yang masuk itu harus sama. Kalau cuma berada sebelahnya tidak seimbang, itu akan menyebabkan sakit. Dan memang benar, mama itu sakitnya, kalau sakit itu benar-benar sakit sekali dari bagian